Baik Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia yang kita nantikan, alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita Bapak Ustaz Daeng Syawal Mubarak. Beliau ini kalau Bapak Ibu klik di YouTube, nah ketemu beliau meskipun selama ini tidak ketemu beliau, ketemu di YouTube. Alhamdulillah malam hari ini bersama kita untuk memberikan tausiah dan syukur nanti pas bilang waktu bisa kami ingin mendengar azan beliau seperti di mana dia azan di Masjid Istiqlal, ya Ustaz ya. Dia beliau salah seorang muadzin di Masjid Istiqlal di Jakarta. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita sudah berlarut, langsung saja kami berikan kesempatan kepada Al-Ustaz untuk memberikan tausiah dalam rangka evaluasi diri dan menghadapi tahun 2024 mendatang. Pada Ustaz disilakan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Andai ayahanda ibunda punya tanah 10 hektar di Kuala
Pernah ke Istiqlal? Pernah? Ada yang belum? Ibu-ibu, nggak usah jauh-jauh datang ke Istiqlal. Orang Istiqlalnya yang datang ke Kuala Tunggal. Alhamdulillah. Ayahanda ibunda tercinta, tentunya kita semua pengen punya usaha yang dimana usaha itu tidak pernah rugi. Coba di sini angkat tangan yang menjadi pengusaha. Ada yang jadi usaha di sini? Buka usaha, entah itu tambak udang kah, pasar kah, toko kah, atau apa? Ada? Pernah rugi atau tidak pernah rugi? Rugi dulu, Ustaz. Ya. Kalau kita berusaha tidak melibatkan Allah, pasti kemungkinan besar rugi. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ya menawarkan bisnis, menawarkan perniagaan, usaha di mana usaha tersebut tak ada kerugian di dalamnya. Di surah ke-35, surah Fatih ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Yang pertama, innal ladzina yatluna kitaballah. Kita bertilawah, memperbaiki bacaan Al-Quran kita, memperbaiki seninya, lakonnya, dan menghayati lalu mengamalkan. Itulah tilawah. Bukan hanya tilawah Al-Quran versi Indonesia. Kalau versi Indonesia hanya qori saja. Makanya sekarang coba tengok beberapa video di media sosial. Ya. Qorinya baca tentang kiamat. Wah, sampai sore. Padahal baca tentang kiamat. Hati-hati. Ya. Baca kullu man 'alaiha fan. Semua akan binasa. Bukan yang lain, tapi Ali atas sama. Ada begitu pernah lihat videonya? Di YouTube? Ada banyak itu. Ingat, tilawah di sini bukan tilawah versi orang Indonesia. Tilawah yang sunnah kita bawa itu dia memperbaiki tajwidnya, bacaan Al-Qur'annya, menghayati dan mengamalkan. Tak hanya sekedar dari keluar daripada tenggorokan saja. Maka kalau ada guru ngaji kita di sini, itu hormati guru ngaji kita. Sekarang soalnya penghormatan kepada guru itu luar biasa, hilang sudah penghormatannya. Kalau guru privat, misalkan les bahasa Inggris kah, matematika atau pelajaran lainnya, dia rela jodoran berapa ratus ribu, berapa juta pun dia rela bayar. Giliran guru mengaji, ya, nanti dia Ustaz. Ustaz, apa? Boleh nggak bulan depan baru dibayar? Enggak. Dikira PLN. Ada begitu di sini? Ada. Mana orangnya? Ya, hormati guru mengajinya. Itu yang dia ajarkan dunia akhirat. Ya, kadang juga ada orang tua ini takut anaknya nanti kalau misalkan masuk pesantren. Nah, kalau kau masuk pesantren nanti makananmu cuma kerupuk sama kek
mau kerja di mana? Ada model orang seperti itu. Padahal begitu buka Al-Quran, halaman pertama dikatakan Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah. Halaman kedua apa bunyinya? Alif Lam Mim. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab la raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya fid dunya wal akhirah. Jadi jangan ragu. Kalau sudah bersama Al-Quran, berkah dunia akhirat selesai semua. Kalaulah Allah beri kita surga, surga ini akan dikasih kepada ahli Quran. Yakin tak kalau Allah nanti akan memberi surga kepada ahli Quran? Yakin tak? Yakin tak? Di mana suaranya nampaknya? Belum makan malam belum? Belum? Sama Ustaznya juga belum. Ya. Yakin tak surga dikasih kepada ahli Quran? Yakin. Apalagi cuma dunia, bos. Gampang itu. Ya. Bawalah Al-Quran kemana-mana, maka Al-Quran akan membawamu kemana-mana. Nih, jadikan di sini. Apa tadi? Bawalah Al-Quran kemana-mana, maka Al-Quran akan membawamu kemana-mana. Coba ulang namanya. Ikutin ya. Bawalah Al-Quran kemana-mana. Semuanya. Maka Al-Quran akan membawamu kemana-mana. Akan membawamu kemana-mana. Yakin gak sama Al-Quran? Alhamdulillah dari sudah melanggar buahnya safari dakwah sampai ke luar negeri, sampai ke Amerika. Tahu Amerika? Tahu Amerika? Tuh bundaran TNI di kanan tuh. Kita berangkat tidak mengeluarkan biaya. Tahu-tahu dan panitia ngirim tiket, berangkat dari Jakarta, kita berangkat lewat Abu Dhabi. Dari sini dari Jakarta 8-9 jam terbang ke Abu Dhabi. Dari Abu Dhabi ke Amerika ternyata masih jauh, 14 jam lagi terbang. Coba bayangkan jauhnya. Ya. Berkat Al-Quran kita berangkat tak mengeluarkan biaya, pulang bawa. Yang kaya, enak gak tuh? Bukan dunia, bos. Ajib kan tuh? Surga saja Allah kasih, apalagi cuma dunia. Gampang kata Allah. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Ayahanda ibunda tercinta, ayah. Dulu ada teman saya namanya Ainil Haq. Dia ini imamnya Masjid Kubah Emas Depok. Tahu Masjid Kubah Emas Depok? Tuh yang sering tayang di Indonesia tuh. Imam di situ beliau, Ustaz Ainil Haq. Beliau datang sowan ke Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, membawa keponakan-keponakannya. Begitu sampai di Habib Lutfi, kata Ustaz Ainil, Habib, tolong doakan ponakan-ponakan saya mudah-mudahan jadi hafiz Quran. Jadi hafiz Quran. Diketok palaknya dari sama Habib Lutfi. Kaget Ustaz Ainil. Kata Habib Lutfi, jangan minta hanya jadi hafiz Quran. Siap salah, siap salah. Lalu gimana nih? Mohon arahan, mohon petunjuk. Jangan hanya minta jadi hafiz Quran, tapi mintalah jadi ahlul Quran. Coba sekarang kalau yang masih ada yang salah doanya, rubah redaksinya. Masih keliru doanya, rubah. Ya Allah, berikanlah kami anak dan ahlul Quran. Tidak ada dalilnya sampai sekarang yang baik baca tentang
ahlul Quran, ahli Al-Quran, hum ahlullah wa khassatuh. Itulah orang-orangnya keluarganya Allah dan orang-orang khususnya Allah, khusus ya, wa khassatuh. Dan sudah masuk dalam serapan bahasa Indonesia, khusus, atau dalam bahasa Bangka Belitung VVIP. Apa tuh? VVIP, apa tuh VVIP? Very very important person. Orang-orang paling penting. Kalau kita mau ketemu bupati, oh payah kali, harus mengikuti protokolnya. Ya bayar. Tapi kalau kita ada ordal, apa tuh ordal? Orang dalam telepon saja. Assalamualaikum. Nah, saya mau ketemu sama ini, tolong bikinkan janji. Siap, pagi. Nah, enak tuh, ya kan? VIP bos. Kalau kita jalur biasa macet. Tapi karena kita punya orang dalam, nah itulah khusus kita orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita dikaruniai anak-anak yang soleh-solehah, ahli Quran insyaallah. Bukan hanya hafiz Quran. Ustaz, ahli Quran harus 30 juz, Ustaz? Harus enggak? Tak harus. Kalau dia dapat 30, alhamdulillah, itu bonus dari Allah. Lancar, licin, muti, ajib. Tapi Ustaz cuma hafalnya kullu. Saya dawakan kullu. Ibu-ibu hafalnya kullu, tak apa-apa. Nah, lagi masak baca kullu. Kan dicuci tuh berasnya tuh. Baca kullu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sambil dicuci sambil ngaji. Ini biasa musik yang di setel. Balado, balado. Gimana tidak pedas anakmu? Ya. Jadi ahlul Quran. Kita ngapa-ngapain ahlul Quran. Kita baca Quran. Kalau kita hafalnya cuma Fatihah, jangan Fatihah. Dikit-dikit Fatihah. Apa? Kuntu pernah dengar dulu riwayat yang di mana riwayat ini sahabat setiap Boy maktub dengan Tawil Amin akan dibaca kul. Rakaat pertama kul, rakaat kedua kul. Sama Nabi. Masuk surga gara-gara kul. Kalau sampai di Korea Tunggal apa dipapalin? Pasti Ustaz kul. Kami ya Ustaz kul. Masih mending di Korea Tunggal, masih mending kita di Indonesia. Kul dijadikan di rakaat kedua. Ya kan? Ada tuh dari jimat ya, misalkan rakaat pertama Qori'ah, masuk rakaat kedua kulhu. Habis itu nanti surah lain baca lagi kulhu yang kedua. Nah, ada tuh yang mengamalkan seperti itu. Dulu kulhu rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu. Ustaz, ini dari yang saya tunggu-tunggu Ustaz. Siapa mengamalkan kulhu? Semua itu kan harus 30 juz. Kita tahunya cuma krikul, apa krikul? Tahunya cuma lapor tidak apa? Tahu kuatkan. Lagi korek. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Apa? Lagi yang kedua, ini waktu kita terbatas. Innal ladzina yansuruna kitaballah. Pernah merugi. Yang kedua apa? Wa aqamus shalah, menjaga, mendirikan dan meningkatkan kualitas sholat kita. Besok ini sudah masuk tanggal 1 Januari 2024. Perbaiki semua. Yang tadinya 2023 sholat kita masih di rumah, sekarang harus di masjid. Tingkatkan. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla
Tapi bisa nggak kita rusak ini? Bisa kita rusakkan. CCTV manusia bisa dihilangkan jejaknya. Nabi Konoha, ya, bisa dihilangkan. Tapi kalau CCTV malaikat tak bisa. Yang ada kita yang dihilangkan. Tidak ada yang lolos dari catatan malaikat Raqib dan Atid. Makanya ada lagu yang lagi viral di media sosial. Itu viral sekali. Saya tahunya lagu ini dari teman saya namanya Valdinyong. Tahu Valdinyong? Pakai topi. Temannya Triswaka. Temannya Zidan. Lagu Valdinyong ada lagunya itu yang diviralkan di media sosial. Kemarilah, singgah dulu sebentar, perjalananmu jauh, tak ada tempat berteduh. Ustaz bisa juga nyanyi. Kok ada lewat apa lagi nyanyi begini bos? Ya, lainnya jadi kori. Ya, Masya Allah. Kemarilah, singgah dulu sebentar. Nah, wa'akum sholat. Yang tadinya 2023 sholatnya masih bolong-bolong. Jadi bukan hanya tak berjamaah, bolong-bolong. Nah, masuk 2024 ada berkumandang Allahu Akbar. Singgah dulu. Singgah dulu. Allahu Akbar. Singgah dulu. Ini biasa kita bapak-bapak. Udah berkumandang Allahu Akbar. Ledak. Allah perjalanan kita jauh. Perbaiki masuk 2024 harus lebih baik. Singgah dulu sebentar, masih aku. Ya, kalau lagi berada sini azan, datang singgah dulu sebentar saja, sebentar. Tak banyak Allah minta waktu kita. Berapa menit kita di sini? Setiap waktu sholat berapa menit kita di masjid? Berapa? Ada setengah jam? Tak ada. Berapa? 15 menit itu paling lama sudah tuh. Kalau yang 20 menit sudah sama dengan moloknya tuh. Ya, sebentar saja Allah minta waktu kita. Ini pun yang sudah pakai zikir. Masya Allah, ditungkal ini luar biasa zikirnya. Wandang. Ya. Subhanallah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ilaha anta maulana subhanallah 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 subhanallah. Ya, gitu ya. Kalau kita kata pakai mode silent. Ilaha anta maulana subhanallah. Tahu-tahu alhamdulillah. Oh, mode Valentinos. Perbaiki sholatnya. Bentar lagi masuk Ramadan bulan 3. Ya. Jangan sampai ada tuh sholat di Blitar 23 rakaat 7 menit. Pernah lihat videonya? Pernah lihat videonya? Wah, imamnya saudaranya paling terus. Ini nggak ada ribut ini. Malaikat kan bingung mau nyatat ini. Malaikat pun bingung mau nyatat ini macam ini. Allah Akbar. Nasi Agung berapa rakaat?
23 sama witir. Jadi dulu Rasulullah itu tarawihnya 8 rakaat, witir 3, berapa semuanya? 11. Panjang ayatnya. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berijtihad, masuklah 20 rakaat tambah witir 3, 23 rakaat, tapi bacaannya dipendekkan. Jadi dulu Rasul bacaannya dipanjangin, rakaatnya dipendekkan. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab bacaannya dipendekkan, rakaatnya dipanjangin. Sampai di Indonesia bacaannya dipendekkan, rakaatnya dipendekkan. Memang banyak tukang sunat di sini. Semua disunat, bukan hanya sholat, bukan cuma anggaran yang disunat. Sholatnya juga disunat. Alhamdulillah di sini kita pakai zikir. Ada juga sudah yang tidak mau pakai zikir. Ada begitu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Bid'ah, macam-macam. Ada begitu di sini. Kalau enggak sudah ada. Nampaknya dah mulai jadi senior MC nampaknya. Jaga sholat perbaiki kualitasnya. Makanya walaupun azan sudah berkumandang, hentikan segala aktivitas. Sudah. Hayya 'alas shalah. Kalau muadzinnya macam itu enak, kita mau datang ke masjid. Ya enggak enak kan tuh? Ini ada juga azan mau sakaratul maut. Allahu Akbar. Ada pula kan tuh. Ada yang juga walaupun kalau begitu ada masih begitu. Ada banyak. Ini banyak anak muda. Bergunakan manfaat dengan anak muda. Anak muda yang mampu. Ya. Regenerasi, harus ada regenerasi. Ya. Hari ini bocil-bocil biasanya kalau saya datang, banyak juga bocil-bocil yang datang. Sekarang nih, niatkan kalau ada cucu kita, ponakan kita, anak kita masih umur SD atau kecil, bisikan, tanamkan dalam jiwa belakang. Nah, hari ini ayah, adik, bapak yang pegang tangannya dan tuntun kamu ke masjid. Karena adik, bapakmu umur panjang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kemudian nanti kamu lagi yang nanti tuntun bapak ke masjid. Ya bayar. Coba perhatikan yang sudah aki-aki, mohon maaf, 60 tahun, 70 tahun, pakai sandal pun agak miring, sudah kadang di kiri dipakai di kanan. Yang kanan taruhnya di kiri, ya bayar. Pakai peci juga udah miring peci nanti dilurusin. Maka itulah doanya nih. Nanti teman-teman, biasanya kan kalau misalkan orang Ahlus Sunnah wal Jamaah atau orang bilangnya NU misalkan, ada amalan daripada kakaknya, abangnya Habib Umar bin Hafiz Yaman. Sebelum niat usul di fardhu zuhur misalkan, beliau memberikan ijazah baca Rabbi ja'alna muqimus sholati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Itu disuruh baca, diamalkan sebelum niat. Mudah-mudahan anak-anak kita diberikan kesolehan, istiqomah, dan mendirikan sholat. Bukan hanya ketika kita masih hidup, ketika kita telah meninggal dunia, masih datang ke masjid itu. Karena ada
juga anaknya ketika abangnya masih hidup kok lari ke masjid, tapi begitu abangnya meninggal dunia, lupa masjid. Aku benci sudah sama masjid. Maka amalkan. Ini duduknya udah mulai agak-agak gini. Yang ketiga dan terakhir, wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Yaitu wa anfaqu mimma razaqnakum. Berinfak. Ya. Wa anfaqu mimma razaqnakum, mimma razaqnakum sebagian saja. Dan semuanya. Tidak, bukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan semua hartanya. Ditanya, apa yang kau tinggalkan wahai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Kata beliau, aku tinggalkan Allah dan Rasulullah. Kita belum sampai ke level itu. Bisa ribut sama bininya ke dalam begitu. Sedekah semua barang-barang emas, permata, berlian, ya, mahar yang waktu nikah disedekahkan semua ke Masjid Agung. Datang istrinya, Pak, ayah, mana emas? Mama yang taruh sini lemari. Aku sudah sedekahkan di sana. Aku tinggalkan Allah dan Rasulullah. Berantem. Kalau orang atau kalau bapaknya atau suaminya sedekah semuanya, harta yang ibu punya, ibu disimpan, tabungannya kira-kira gimana, Bu? Dukung atau gimana? Meragukan, Pak. Rasa sunyi. Nah, ada, nggak usah semuanya. Ini saya tanya ibu-ibu. Di dompet itu ada uang 100.000, ada uang 50.000, ada uang 20.000. Yang mana yang dicari? 10.000. Tak ada dalam pilihan tuh. Ibu malah pilih, bikin pilihan sendiri. La ilaha illallah. Bu, saya datang dari Jakarta ke Kuala Tunggal. Tiket kami kemarin saya tanya sama panitia. Kami berlima. Istri saya, anak saya 2, tim saya 1. Ya, jadi alhamdulillah saya sudah punya anak baru 2. Ya, istri jangan baru 1. Ustaz macam-macam Ustaz kita ini. 1 saja. Istri saya itu ya, jadi mohon maaf ibu-ibu, saya punya bini sudah ya. Yang punya anak gadis mohon maaf. Jadi pendaftaran sudah tuh. Jangan pulang nanya, Ustaz, biasanya ada gelombang kedua Ustaz. La ilaha illallah. Ya. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Ya, sir, sembunyi-sembunyi, diam-diam atau wa alaniyah. Ya. Sembunyi-sembunyi. Kadang kita ini manusia, ya, ketika sedikit sedekah kita, tak mau kita minta orang. Giliran banyak, sebutkan namanya hadisan, terus. Umum kadang pasti mati ya. Terus. Giliran sedikit, nanti kita di belakang layar Ustaz. Nanti giliran banyak di kelas berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil pula video live. Bismillah. Sudah sedekah dah hari ini? Ya Pak ya. Ayahanda yang sudah tercinta, ini waktu kita sangat terbatas, ya. Belum juga penyampaian perkenalan daripada sahabat kami. Ada Yayasan Madinah, ya. Kami dari awal ke sini bersama Yayasan Madinah. Mereka itu yang beli tiket, ya. Tiket dari Jakarta ke Jambi ke Kuala Tunggal 5 orang 1.500.000 per orang. Akhir tahun lagi meningkat. Lagi kurang ajar tiket sekarang, kurang ajar ya. 1.500.000 kali 5 berapa? Bu, biasanya ibu yang pandai-pandai ini. Berapa? 7.500.000. Dari Jakarta ke Kuala Tunggal ke Masjid Agung 7.500.000. Dari Masjid Agung ke surga 10.000.
Ketam tak dapat tuh. Aku biasa beli ketam di sana 150.000 mingguan, dapat 1 kilo. Pertama, menuju 2024 semuanya harus diperbaiki. Kita berniaga, berbisnis dengan Allah. Ya, berbisnis dengan Allah. Yang pertama, perbaiki tilawahnya. Tingkatkan yang tadinya masih 1 halaman, tambah lagi 2 halaman, tambah 3 halaman sampai 1 juz 1 hari. Sholatnya yang tadinya masih bolong-bolong, nah sekarang sudah komplit. Sudah bahkan berjamaah di masjid shop terdepan. Dan terakhir yang tadinya sedekahnya masih sedikit, makin ditambah. Maka bertambah pula rezekinya insya Allah. Ini kalau kita ceramah panjang lagi. Ya insya Allah mudah-mudahan nanti bisa berjumpa lagi di momen selanjutnya dalam acara yang lain insya Allah. Yang mau lanjut silaturahim silakan diklik di TikTok atau di YouTube Dai Syawal. Keluar 2.500.000 followers. Alhamdulillah. Bukan mau nyambung. Maksudnya kalau belum follow lah. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.